Jadi aku kasih sedikit introduction. Untuk sesi kali ini kita nggak cuma ngomongin saham, kita akan ngomongin soal fixed income instruments. Dan sesi kali ini kita bakal ditemenin sama Bang Yuda dari Trimegah Asset Management dan Bang Arfan sama dari Trimegah Asset juga. Jadi silakan Bang Yuda, apakah sudah siap? Halo, selamat sore semuanya. Sore. Mbak Jessica, Bang Arfan, teman-teman semuanya. Halo. Ya, silakan mau dimulai Pak Dharma. Siap, Bang Arfan. Kita mulai ya, langsung ya. Oke, saya share screen. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Intinya adalah kita mau melihat 10 tahun terakhir ini kan memang di capital market Indonesia itu memang yang kalau untuk teman-teman retail mungkin lebih familiar dengan instrumen equity ya. Tapi ada satu aset kelas juga yaitu fixed income yang memang ternyata cukup menarik untuk sebagai alternatif investasi. Mungkin data-datanya nanti saya akan jabarkan. Nah, mungkin ini yang slide pertama. Kita bisa lihat di antara kurun waktu 2012 sampai tahun 2020, itu kita saya maupun teman-teman di Trimegah Asset Management juga sering dapat pertanyaan, apakah tahun ini tahunnya fixed income atau apa tahunnya equity? Itu pertanyaannya memang gampang-gampang sulit untuk kita jawab ya. Tapi memang kalau kita lihat kadang-kadang memang aset kelas equity maupun fixed income itu kadang-kadang bergerak beriringan, kadang-kadang berlawanan. Kadang-kadang equity lebih perform, ataupun kadang-kadang fixed income lebih perform dibandingkan dengan equity. Tetapi kalau kita lihat antara kurun waktu 2012 sampai 2020, memang bisa kita lihat secara umum aset kelas fixed income atau bonds lebih outperform dibandingkan dengan equity ya di Indonesia. Itu mungkin nanti kita akan go through satu-satu kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama mungkin kita bisa lihat ini saatnya itu sebenarnya kalau kita semenjak COVID ini mulai dengar lagi mengenai ini saatnya tren suku bunga rendah gitu. Tetapi sebenarnya tren suku bunga rendah itu sudah terjadi semenjak tahun 2008 ketika subprime mortgage atau kita lebih kenal dengan global financial crisis, di mana bank sentral di seluruh dunia, terutama bank sentral di developed market itu selalu melakukan stimulus dengan melakukan yang disebut quantitative easing. Jadi mereka melakukan bond buying program. Jadi bond-bond di developed market mereka beli dengan tujuan menambah money supply. Bisa kita lihat di chart sebelah kiri, Bank of Japan, ECB, the Fed maupun Bank of England itu balance sheet-nya melonjak tinggi karena mereka melakukan bond buying program. Sebagai implikasinya adalah kita bisa lihat di chart sebelah kanan di era sebelum tahun 2008 itu supply dari bond dengan memberikan yield antara 5-10% itu cukup banyak. Tetapi makin ke sini dengan adanya tren suku bunga rendah dan juga adanya flush liquidity akibat bond buying program atau yang sering kita sebut dengan QE, itu menyebabkan bond yield terutama di negara-negara berkembang, di develop market, itu yieldnya relatif sudah cukup rendah. Ini yang menyebabkan bahwa akan ada flow dari developed market atau negara berkembang ke emerging market seperti Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat salah satu bukti empiris bahwa memang sekitar 8 tahun, 10 tahun terakhir ini aset kelas emerging market bonds itu bisa dikatakan secara risk and return lebih perform dibandingkan aset kelas lainnya. Karena memang yang tadi sudah saya sampaikan adalah adanya quantitative easing atau injection liquidity di developed market. Ini terlihat juga salah satu indeks corporate bonds di US, itu yield-nya terus turun sampai terakhir semenjak terjadinya COVID di bulan Maret, itu sempat spike ke 4,5%, tapi dalam waktu hitungan bulan itu sekarang sudah berada di level terendahnya 10 tahun terakhir, yaitu di 1,88%. Ini salah satu indikator yang menarik bahwa yield atau imbal hasil di negara berkembang itu sudah sangat rendah. Dan
Kalau kita investor itu, kalau air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kalau bonds itu atau investor akan mencari dari yield yang rendah ke tempat yang tinggi. Nah, salah satu negara tujuannya menurut kita adalah Indonesia, karena memang Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini, terutama setelah adanya program perbaikan infrastruktur, itu inflasi Indonesia itu relatif terjaga. Itu salah satu proksi yang menyebabkan semakin menariknya yield kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Kedua adalah forex reserve kita itu terakhir di bulan Juli itu mencapai posisi tertingginya 135 billion. Itu kita harus memberikan apresiasi juga kepada Bank Sentral, Bank Indonesia, dan juga Bu Sri Mulyani. Mereka berhasil menerbitkan global bonds yang salah satunya bisa menambah forex reserve. Forex reserve itu merupakan salah satu alat ukur bagi suatu negara ketika negara tersebut mengalami outflow, ketika currency-nya tiba-tiba melemah, dengan forex reserve yang cukup mumpuni atau cukup besar ini akan semakin mudah bagi bank sentral suatu negara untuk melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan nilai mata uangnya. Yang kedua adalah terlihat selama 5 tahun terakhir Indonesia relatif prudent dari segi fiskal, budget defisitnya itu dijaga di bawah 3%, dan juga debt to GDP ratio kita merupakan salah satu negara yang terendah, hanya 30%, compare ke developed market yang rata-rata di atas 50%, perbandingan antara hutang dengan GDP-nya. Atau kalau kayak di personal financial mungkin total hutangnya itu hanya 30% dari total income-nya. Jadi ini salah satu indikator menunjukkan bahwa Indonesia dalam pengelolaan fiskalnya cukup sehat. Nah, ini bisa dilihat juga after COVID, kita lihat di chart sebelah kanan, Indonesia melakukan pelebaran budget defisit, dan itu juga dilakukan di semua negara dengan tujuan untuk membantu perekonomiannya. Mereka melebarkan budget defisit itu sampai ada yang 12%, 10%, dan Indonesia itu relatif cukup prudent, hanya sebesar 6,4% data terakhir ya. Ini merupakan salah satu indikator yang cukup baik bahwa dari segi supply bonds yang akan diterbitkan oleh Departemen Keuangan relatif akan lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Dan juga dari forecast GDP, forecast pertumbuhan ekonomi, ini saya ambil datanya dari IMF, Indonesia diproyeksikan di tahun 2020 ini, after COVID, hanya slightly minus 0,5%, bahkan possible untuk Indonesia membukukan 0% growth, dibandingkan dengan negara lain, yang rata-rata pertumbuhan ekonominya sangat drop ya after COVID ini, seperti Filipina, Thailand itu rata-rata di atas 5% semua. Nah, ini salah satu respon policy yang cukup baik dari pemerintah kita, adanya burden sharing antara Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan. Jadinya dengan tambahan budget defisit 6,4% ini, artinya kan supply bonds-nya ditambahkan dibanding target awal yang kita hanya budget defisit sebesar 2,5%. Jadi terjadi kesepakatan antara Bank Indonesia untuk melakukan burden sharing. Jadinya Bank Indonesia akan absorb atau menyerap 30% sisa bonds yang akan di-issue di semester 2 ini. Jadinya kalau kita analogikan dari segi supply-nya atau supply risk itu lebih terjaga, karena ada player baru, ya ini Bank Indonesia, dia akan absorb 30% dari sisa bonds yang akan di-issue oleh government kita. Nah, dari sisi currency kita relatif stable. Mungkin tadi juga Pak Heri sudah sampaikan di sesi pertama bahwa ini likuiditas diinjek besar-besaran. Artinya money supply atau US dollar supply itu ditambah segitu besar, itu yang menyebabkan harusnya US dollar itu melemah terhadap currency lainnya, termasuk salah satunya Indonesia. Dan kalau kita lihat indikator-indikator foreign flow di fixed income, kita mengalami outflow besar itu di bulan Maret ketika COVID terjadi dan muncul di Indonesia, itu outflow-nya sebesar 121 triliun, tetapi di bulan di bulan Mei, Juni, dan Juli itu trennya itu meningkat, bahwa foreign investor itu mulai pelan-pelan masuk membeli obligasi kita, walaupun masih belum seagresif dibandingkan kondisi sebelum COVID. Tetapi dengan likuiditas yang berlimpah, ini yield kita juga relatif atraktif. Jadinya ini chart yang cukup menarik bahwa Indonesia masih memberikan spread antara yield kita dengan inflasi itu relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara kompetitor, atau kita sering bilang emerging market peers. Kita itu sekarang
ya levelnya di 4,8%. Jadinya selisih antara yield kita di sekitar 6,7 dikurangan inflasi kita kurang lebih di 2%. Jadi kita masih sekitar 4,87%. Terus kita juga bisa lihat bahwa dibandingkan dengan US Treasury atau bonds di Amerika, kita spread-nya juga masih paling tinggi. Nah, ini yang menyebabkan kita yakin bahwa flow ini akan tinggal tunggu waktu aja akan deras masuk ke Indonesia, karena seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kondisi fiskal kita lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga atau peers. Kedua adalah likuiditas di kondisi COVID saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan global financial crisis. Jadi nanti karena yield di developed market itu rata-rata yieldnya udah di bawah 1%, mereka akan lari ke Indonesia, ke emerging market, dan salah satunya Indonesia, karena masih memberikan spread yang cukup tinggi, sebesar 6,3% dibandingkan dengan negara-negara lain yang relatif sudah cukup rendah. Nah, mungkin itu tadi penjelasan secara global, secara flow. Ini kita bisa lihat salah satu produk kita, fixed income fund kita itu, kalau kita ambil datanya, kita plot datanya dari tahun 2012 sampai terakhir Agustus 2020, kita membukukan return yang lebih tinggi dibandingkan JCI, karena tadi reason-reasonnya yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu juga dengan fixed income fund US dollar kita, kalau kita compare dengan JCI USD juga lebih outperform. Ini salah satu produk kita juga yang baru launching di bulan Mei 2019, relatif lebih perform dibandingkan dengan JCI. Ini kalau kita plot juga 3-year rolling return itu antara fixed income fund kita dengan JCI, kita chance-nya 69% itu outperform dibandingkan IHSG di kurun tahun 2012 sampai 2020. Dan di 5-year rolling return itu juga kita masih outperform dibandingkan dengan IHSG juga. Itu chance-nya 72%. Ini untuk fund USD kita, fund US dollar kita, sama juga 3-year rolling return kita outperform dibandingkan dengan JCI, 5-year rolling return bahkan 93% chance-nya menang dibandingkan dengan JCI dalam denominasi US dollar. Mungkin itu dulu, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bang Arfan selaku moderator. Silakan Bang Arfan. Ya, terima kasih. Pak Dharma, saya nanya nih ya, Q&A. Yes, Bang. View-nya bond 10-year Indonesia untuk tahun depan. Oke. Untuk tahun 2021 berarti ya, Bang Arfan ya. Oke. Untuk di tahun 2021 kita lihat kalau kita untuk tahun 2020 memasang target view di yield-nya itu ke 6,25. Dan untuk tahun 2021 seiring likuiditas yang saya rasa masih cukup berlimpah, itu mereka akan flow itu akan masuk ke Indonesia, dan kita forecast, belum ada forecast secara resminya, tapi kita ekspektasi bahwa suku bunga itu akan terus turun di global maupun di Indonesia, dan itu akan mendrive foreign flow masuk ke Indonesia. Jadinya yield kita makin turun lagi. Jadi kurang lebih mungkin untuk tahun 2021 10-year target kita itu di 5,5%, Pak Arfan. Untuk BI rate sendiri tahun ini masih ada berapa kali pemotongan lagi? Kalau in-house kita masih ada, kita cukup konservatif, kurang lebih 1 kali pemotongan lagi, dan mungkin tahun depan 1 kali lagi. Jadi tergantung dari kondisi ekonomi ya. Kita mungkin BI akan melakukan kebijakan moneter based on data Q3 ya, apakah growth-nya udah cukup baik. Kalau belum baik, saya rasa BI akan lebih agresif, dan mungkin saja bisa 2 kali tahun ini pemotongan. Tapi in-house kita masih konservatif, 1 kali lagi pemotongan di 25 basis point. Ya. Kalau view-nya Pak Yuda tentang US bond gimana nih? Oke. Kalau US dollar bonds, yang di US atau Indon kita, Bang Arfan? Di US. Kalau di US ya saya rasa untuk turun lagi bisa jadi, tapi udah nggak banyak ya Pak Arfan ya. Karena memang US aja sekarang udah 0,5. Dan likuiditas memang masih tetap dipompa. Nah, para fund manager, para pension fund maupun insurance di sana mungkin untuk turun lagi
kelihatannya udah nggak masuk hitungan ya. Jadinya makanya kita berangkat dari situ, kita believe bahwa mereka akan mencari potensial yield yang lebih tinggi. Dan kalau saya misalnya fund manager base-nya di New York ya, saya akan lihat, wah emerging market mana yang yield-nya masih tinggi. Kedua adalah emerging market mana yang secara fiskal, secara pertumbuhan ekonomi masih ada growth ya. Nah, saya akan filter, dan salah satunya yang kita lihat potensial sangat besar adalah Indonesia, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kita defisit fiskalnya di tahun 2020 ini hanya 6,4%, dan yield spread kita terhadap inflasi maupun terhadap US Treasury itu masih yang paling tinggi. Jadinya mereka akan mencari ke emerging market. Jadinya untuk yield 10 tahun dari US Treasury untuk turun lagi harusnya sih sudah limited ya penurunannya. Begitu Pak Arfan. Ada pertanyaan menarik nih Pak Dharma nih. Ya. Kenapa disebut fixed income tapi di market bisa naik turun nilai investasinya? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Fixed income itu adalah karena instrumen fixed income ini memberikan kupon atau interest yang fix. Ada juga yang variabel atau yang kita sering sebut variable bonds. Tetapi in general, corporate bonds, government bonds itu memberikan kupon yang fix. Yang fluktuasi itu adalah harganya. Jadinya sebagai analogi misalnya, karena mungkin saya jelaskan sedikit bahwa pergerakan dari harga obligasi itu berbanding terbalik dengan yield. Yield itu bukan kupon ya. Jadi ketika kuponnya misalnya 7%, harga obligasinya 110, berarti yield-nya itu udah di bawah kuponnya. Dan harga itu akan berbanding terbalik dengan pergerakan yield. Jadi ketika yield-nya turun, harga obligasi akan naik. Dan sebaliknya ketika yield itu naik, harga obligasi akan turun. Jadi kenapa di pasar modal kita sering sebut ini sebagai instrumen fixed income, karena memberikan kupon atau interest yang fix dibandingkan dengan equity, kan dividennya nggak bisa fix ya. Misalnya tahun ini bagi dividen 30% payout ratio, tahun depan bisa 50%, jadi ya cukup fluktuatif. Gitu penjelasannya Pak Arfan. Ada lagi yang nanya nih. Mohon info produk dari Trimegah yang paling cocok untuk penyeimbang portfolio mid long term dari saham-saham IHSG, terutama banking and consumer goods. Sebentar, saya jawab sebentar dikit. Trimegah nggak jualan loh ini ya. Ini jadi in general produknya aja, produk fixed income mana yang paling cocok. Tapi kalau memang produk Trimegah yang paling top ya monggo. Ya, mungkin ini ya, kalau untuk penyeimbang antara produk-produk yang sifatnya agresif atau equity fund, mungkin bisa dikatakan adalah fixed income yang berbasis corporate bonds, tapi juga ada up to 25% di government bonds. Jadi karena corporate bonds itu relatif pergerakan harganya lebih stabil dibandingkan dengan government bonds. Jadi kalau saya sebut mereknya Pak Arfan nggak apa-apa ya, Trim Dana Tetap 2 itu kita alokasinya sekitar 75% itu di corporate bonds, up to 20-25% itu di government bonds. Jadinya dari 75%-nya itu kita bisa dapat recurring dari kupon. Tentu kita pemilihan aset-aset atau emiten dari obligasinya itu cukup selektif, karena kita sangat menghindari default risk, dan 25%-nya kita alokasikan untuk trading. Jadi dari pergerakan fluktuasi harga, kita melakukan trading, jadi totalnya itu mungkin secara pengelolaan portofolio bisa dikategorikan produk ini relatif risikonya itu di moderat ya, jadinya tidak terlalu agresif tetapi tidak terlalu rendah juga, jadinya masih terekspos dari volatility, tetapi in general cukup tercover 75% itu dari recurring income, dari income kupon yang relatif stabil. Begitu Pak Arfan. Ya. Untuk reksadana pendapatan tetap, saat ini lebih baik memilih yang isinya obligasi pemerintah, korporasi, atau campuran keduanya. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, kapan waktu terbaik untuk beli fixed income? Apakah pas resesi atau pas BI menaikkan suku bunga? Oke. Saat ini mungkin kita... Posisi. Sorry? Yang pertama, obligasi pemerintah, korporasi. Oke, noted Pak Arfan. Untuk saat ini mungkin kita lebih baik
alokasinya lebih besar di government bonds, karena government bonds itu default risk-nya relatif bisa dikatakan tidak ada ya. Jadinya karena yang issuer-nya adalah government, jadinya ketika terjadi default itu government pasti bail out kan, karena government yang mengeluarkan obligasi. Tetapi mungkin secara komposisi tetap harus ada alokasi di corporate bonds, karena corporate bonds relatif lebih stabil dan memberikan kupon atau interest kupon payment yang lebih tinggi dibandingkan dengan government. Tapi memang perlu kedisiplinan dan perlu berhati-hati dalam memilih corporate bonds, karena saat ini akibat COVID-19 banyak sekali potensial default di corporate bonds, terutama company-company yang secara sektor hardly impact dari COVID-19 ya. Salah satunya sektor airlines, sektor tourism, itu kita saat ini juga di Trimegah kita avoid. Itu mungkin jawabannya adalah lebih baik saat ini alokasinya di government bonds, karena default risk-nya relatif lebih rendah, karena kondisi sekarang ekonomi lagi slowing dan pemberlakuan PSBB, otomatis aktivitas ekonomi relatif tidak jalan ya, seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua adalah waktu terbaik untuk beli fixed income. Oke. SBI menaikkan suku bunga. Oke, saat yang terbaik adalah saat yang terbaik untuk membeli fixed income adalah ketika suku bunga akan turun. Jadi sekarang ini adalah kita di era yang lagi mengalami penurunan suku bunga baik di global maupun di Indonesia sendiri. Jadi ketika suku bunga turun, otomatis nanti akan mendrive yield itu turun. Itu yang menyebabkan harga obligasi akan naik. Jadinya untuk para investor saat yang terbaik adalah sekarang. Karena kita masih melihat sampai tahun depan itu tren suku bunga itu akan tetap rendah dan akan semakin turun, karena sangat diperlukan untuk menstimulir ekonomi di dunia maupun di Indonesia sendiri karena COVID-19 ini ya. Jadinya memang semua negara ini akan melakukan tren suku bunga rendah. Seperti itu Pak Arfan. Year to date untuk bond itu foreign inflow atau outflow ya? Sekarang sudah year to date masih outflow karena kita di bulan Maret itu 121 triliun. Jadi untuk gambarannya Pak Arfan, jadinya pre-COVID, sebelum COVID di bulan Maret awal, foreign ownership itu sekitar 38%. Setelah COVID itu sempat 29%. Saat ini foreign ownership sekitar 31%. Jadinya sudah masuk sekitar 2%, kurang lebih seperti itu Pak. Di bulan-bulan apa tuh foreign-nya mulai inflow? Foreign itu mulai inflow itu di bulan Mei, tetapi mulai agresif itu di bulan Juni dan Juli. Terutama setelah ada kesepakatan burden sharing antara Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa tadinya itu foreign investor itu masih takut ya untuk masuk ke Indonesia karena memang masih ada supply risk. Jadinya kan kita defisit 6,4%, berarti otomatis supply dari obligasi itu akan ditambah. Tetapi setelah ada kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan bahwa 30% sisa obligasi yang akan di-issue oleh government kita akan diabsorb oleh Bank Indonesia, itu foreign flow itu lebih deras masuknya. Dan kita melihat foreign flow itu akan terus masuk ke Indonesia karena yield kita itu masih menarik. Yang pertama, dibandingkan dengan negara-negara lain. Kedua, kondisi fiskal kita itu di minus 6,4% itu masih lebih bagus dibandingkan negara-negara emerging market lainnya yang rata-rata budget defisitnya sudah di atas 8%. Gitu Pak Arfan. Ada lagi nih pertanyaan nih Pak Yuda. Apa bedanya fixed income dan balance fund? Oke. Kalau fixed income itu secara reksadana, secara aturan itu minimum 80% alokasi investasinya adalah di obligasi baik pemerintah maupun obligasi negara. Kalau balance fund itu lebih fleksibel, jadi bisa campuran antara equity, fixed income maupun money market. Jadi kalau di fixed income itu 80% minimum, kalau di balance fund itu bisa 1-79%, maksimumnya 79% di obligasi ataupun di equity, dan bisa juga 1% di obligasi atau di equity. Jadinya secara structure, secara pengelolaan atau bisa saya katakan aset alokasinya tentu berbeda. Jadinya kalau di fixed income 80% itu di fixed income, sisanya hanya boleh di money market. Kalau balance fund itu bisa 1% di fixed income,
tapi maksimum cuma 79% di fixed income. Bisa juga 1% di equity, bisa 79% di equity, sisanya di fixed income ataupun di money market instrument. Gitu, Pak. Melanjutkan tadi pertanyaan Yuda soal default risk. Apakah corporate bond terbaik adalah di perusahaan-perusahaan BUMN karena akan di backup government sehingga default risk lebih kecil? Jawabannya tidak, karena memang kalau memang betul bahwa government itu BUMN itu bisa dikatakan menjamin bahwa supaya tidak terjadi gagal bayar karena impact-nya itu bisa cukup besar. Akan tetapi adalah corporate bond yang terbaik itu menurut saya adalah tentu secara sektoral mereka harus relatif sektor-sektor yang bisa dikatakan sektor-sektor primer seperti consumer related. Yang kedua adalah selain perusahaan BUMN pun adalah kita harus melihat track record dari grupnya. Misalnya kalau seperti grup Astra kita sudah tahu sendiri bahwa cukup bagus ya. Terus juga ada beberapa grup konglomerat di Indonesia juga yang secara historical walaupun terjadi krisis 98, 2008 mereka tetap menjamin untuk membayar utang-utangnya atau obligasinya. Jadinya bisa dikatakan kita harus selektif secara sektoral, secara historical, dan juga kita harus assess dari karakteristik dari ownernya. Gitu. Walaupun memang kalau BUMN bisa dikatakan ya most likely dibayar, tapi secara tingkat kesehatan ada salah satu sektor yang besar sekali BUMN, mungkin saya sebut sektor construction sekarang lagi berat gitu, dan ada beberapa yang secara rating sudah di downgrade dan possible itu bisa ada bukan default tetapi restructuring di sana. Seperti itu Pak Arfan. Ada lagi nih Pak Yuda nih, kamu memang magnet nih, pertanyaan banyak sekali. Kurang lebih 2 truk lah pertanyaannya. Bagaimana mekanisme trading fixed income? Bagus nih pertanyaannya Pak Yuda. Oke. Jadi mungkin equity dan fixed income agak berbeda karena equity itu sering bisa kita katakan listed di bursa, kalau mekanisme fixed income itu sering kita sebut OTC atau over the counter ya. Jadinya harga antara, kalau di equity kan bisa dilihat saham Astra, saham Bank Mandiri itu ada bid and offer-nya. Kalau di fixed income itu bid and offer-nya itu tidak ada di bursa. Jadinya itu kita bisa cek di broker atau di secondary market, itu akan terbentuk harganya. Nah, untuk khusus government bond dan corporate bonds yang ratingnya di atas investment grade, itu setiap hari ada namanya Indonesia Bond Pricing Agency, sebuah lembaga independen di bawah Bursa Efek Indonesia yang melakukan valuasi atau mengeluarkan harga referensi dari obligasi, baik obligasi negara maupun obligasi korporasi. Biasanya para investor itu menggunakan harga-harga tersebut untuk referensi melakukan trading, pembelian, penjualan di secondary market. Jadinya kalau secara singkat mungkin kalau di fixed income itu pasarnya itu negosiasi ya. Jadinya antara penjual dan pembeli, di tengahnya ada broker, tetapi ada referensi harga yang di-issue oleh Indonesia Bond Pricing Agency dan juga referensi dari broker-broker lainnya. Seperti itu Pak Alvan. Ya. Ada yang minta pendapat nih Pak Dharma. US Treasury 3 hari ini ada massive sell off dan di 0,7% tertinggi sejak Maret. Oke. What's your opinion on this and will it have any impact on IndoGB Indon? Oke. Sebenarnya tahun ini yang beli cuma BI and banks. Oke. Untuk US Treasury 3 hari ini mungkin salah satunya adalah berita vaksin di Rusia ya. Jadinya biasanya pergerakan harga obligasi di US itu berbanding terbalik ya. Ketika market lebih optimis terhadap kondisi global maupun kondisi emerging market, biasanya yield dari US Treasury itu akan naik atau harganya akan melemah. Karena itu kita sering sebut adalah US Treasury itu safe haven asset ya. Jadinya kalau market risk on, jadinya mereka biasanya menjual obligasi US Treasury akan dijual. Itu yang menyebabkan yield-nya naik, harganya turun. Dan mereka mencari alokasi aset yang memberikan return lebih tinggi dengan risiko yang lebih tinggi juga. Nah, itu 3 hari terakhir ini salah satunya adalah perkembangan dari vaksin yang menyebabkan kondisi market, khususnya di obligasi itu risk on lagi. Jadi ada shifting alokasi dari developed market, dari US market ke emerging market, salah satunya ke Indonesia. Makanya yield Indonesia 3-4 hari terakhir ini turun juga.
Nah, relevansinya dengan Indon kita adalah memang ketika US Treasury itu naik, otomatis spread antara yield Indon kita dengan US Treasury relatif menyempit. Akan tetapi kita masih lihat itu spreadnya masih cukup jauh ya. Saat ini 10 year kita Indon di level 2,1%, dan saya masih melihat bahwa yield itu akan terus turun karena memang kita spread Indonya sendiri masih lebih tinggi dibandingkan dengan emerging market lainnya, dan yang nggak kalah saya selalu mention adalah kondisi fiskal kita itu lebih baik loh dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dan itu bisa terlihat dari performance Indon market secara keseluruhan, aset-aset Indon, dan di fund US dollar kita sekarang per Jumat kemarin year to date kita perform sekitar 7,1%. Jadinya itu karena yang mendrive harga Indon itu terus naik. Seperti itu Pak Arfan. Untuk sampai dengan Desember 2020 dan sampai dengan akhir 2021, prefer IDR bond atau Indon? Indon tuh maksudnya bond Indonesia yang pakai US dollar. Oke. Kalau untuk upside, saya melihat masih lebih tinggi IDR bonds karena memang rally-nya masih belum kencang-kencang banget dibandingkan dengan Indon. Kenapa Indon rally lebih dahulu? Karena foreign investor ketika masuk pasti mereka beli Indon kita dulu. Karena tidak ada currency mismatch ya. Jadinya mereka beli bonds in US dollar, nanti ketika dia mau jual juga in US dollar. Kalau dia belinya IDR bonds, nanti ada currency mismatch, dia bisa mengalami kerugian ketika IDR kita melemah lagi ke 16.000. Nah, kondisi saat ini saya masih melihat bahwa yield kita masih 6,7 dan relatif IDR kita 14,5. Kemarin Pak Jokowi pidato di MPR juga view-nya mereka memasang target di budget 2021, currency kita masih di level 14.600 dan potensi upside kita masih cukup tinggi. Sebagai contoh, di tahun 2011 itu 10 year kita the lowest, Pak Arfan, sekitar 5,1%. Dan saya rasa kondisi saat ini secara fundamental dan secara fiskal kita lebih baik dibandingkan dengan kondisi waktu global financial crisis di 2008. Jadi sudah ada improvement, inflasi kita 5 tahun terakhir relatif lebih rendah. Jadinya kalau saya untuk sampai ke tahun 2020-2021 saya akan lebih overweight di IDR bonds kita. Tetapi mungkin untuk investor yang memang tidak mau punya exposure currency mismatch antara US dollar dan IDR, saya rasa lebih wise untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap USD karena daripada berinvestasi taruh di time deposit, apalagi kebutuhannya time horizon-nya jangka panjang ya, misalnya untuk 10 tahun lagi nyekolin anak di Amerika gitu. Lebih baik untuk berinvestasi di fixed income fund karena lebih tinggi, karena sekarang time deposit US dollar cuma 0,8% gross itu Pak Arfan, sedangkan kalau 10 year kita itu 2,1%. Jadi spread-nya masih tebel banget. Sorry itu Pak Arfan. Mohon nih apa bedanya bonds yang tadi dimaksud dengan RDPU, reksadana pasar uang? Oke. Bedanya nih. Oke, kalau bonds yang tadi dimaksud itu adalah obligasi yang tenor-tenornya lebih panjang. Kalau reksadana pasar uang itu biasanya underlying asetnya adalah obligasi yang tenornya kurang dari 1 tahun. Itu masuk kategori money market instrument. Dan satu lagi adalah deposito. Jadi biasanya pergerakan dari harga obligasi yang kurang dari 1 tahun itu relatif lebih tidak fluktuatif lagi karena tenornya udah kurang dari 1 tahun kan. Jadinya kalau kita berteori sedikit nih Pak Arfan, jadinya durasinya itu lebih pendek lagi. Itu yang menyebabkan tidak terlalu sensitif terhadap penurunan suku bunga. Itu bedanya Pak Arfan. Jadi in general return-nya RDPU dibanding dengan reksadana yang 100% obligasi pemerintah tinggi mana? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk jangka panjang lebih dari 10 tahun, baiknya fixed income atau pasar uang? Oke. Kalau reksadana pasar uang, karena tadi saya sampaikan bahwa underlying asetnya itu adalah time deposit dan juga obligasi yang kurang dari 1 tahun, itu relatif fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Jadi ketika misalnya waktu bulan Maret kita ada outflow besar-besaran, yield kita spike ke 8,3% waktu itu tertingginya, itu relatif
return dari RDPU tidak bergerak banyak, bahkan bisa dikatakan stabil-stabil aja, gitu. Karena durasinya sangat pendek dan satu lagi underlying-nya adalah time deposit kan. Tidak mungkin kan deposito rate-nya turun kalau udah di lock, udah disepakati. Nah, itu jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua, untuk time horizon 10 tahun lebih baik untuk di fixed income fund karena memang secara general return-nya lebih tinggi. Tadi yang chart yang sudah saya sampaikan, reksadana di Trimegah itu selama 10 tahun terakhir secara yearly basis itu bisa memberikan return sekitar 8-9% net. Kalau RDPU mungkin dengan tren penurunan suku bunga ini di bawah 5% turun. Return-nya kurang lebih. Jadi untuk 10 tahun dengan volatility yang ada itu lebih baik alokasinya di fixed income fund dibandingkan dengan RDPU. Lanjut ke ini nih, pasar uang nih. Berapa proporsi short term fixed income dan time deposit di RDPU? In general aja, Pak Dharma. In general, biasanya para fund manager itu mengalokasikan 50% di corporate bond, 50% di time deposit. Karena 50% dari corporate bonds itu memang di Indonesian market, karena tadi saya sampaikan bahwa corporate bonds itu relatif tidak liquid, jadinya mereka agak kesulitan kalau misalnya ada big redemption. Nah, sekitar 50% itu alokasinya di time deposit. Jadinya sewaktu-waktu ketika ada kebutuhan redemption, mereka bisa melikuidasikan aset-asetnya. Jadi in general itu sekitar 50-50% di alokasi fixed income dan 50% di time deposit. Seperti itu Pak Arfan. Ya. Ada lagi yang nanya nih, Trimegah masih ada produce reksadana yang terproteksi. Kita baru mau launching juga ya? Ada. Jadinya Agustus atau minggu ketiga Agustus ya? Di minggu ketiga Agustus, tapi kebetulan udah oversubscribe Pak Arfan. Nanti akan ada lagi di bulan Oktober. Sorry, di bulan Oktober, awal Oktober atau akhir September. Jadinya pipeline kita masih ada 2-3 kali lagi sih ada launching CPF. Yang Agustus ini yield berapa Pak Dharma? Yang Agustus ini netnya 8,25% Pak Arfan. Untuk yang bulan Oktober yieldnya 8%. Nah ini kenapa kita bisa memberikan yield segitu? Karena kita beli bondsnya udah 3 bulan yang lalu ketika yield masih lebih tinggi. Sekarang yieldnya udah makin turun kan. Jadi kita lock dan itu kita jual, kita structure dalam bentuk CPF dan kita akan launching di Agustus dan di awal Oktober. Terus ada lagi yang nanya nih, biaya-biaya di reksadana fixed income tuh apa aja? Oke, biaya yang ada satu custodian fee, kedua adalah OJK fee, itu ada fee-nya, terus juga manager MEV atau fund manager fee ya. Other than that sih nggak ada. Biasanya kalau di fixed income kita nggak ada biaya jual biaya beli. Jadinya yang terekspos hanya biaya-biaya tadi aja Pak Arfan. Terus apakah Trimegah sebagai fund manager untuk reksadana pendapatan tetap juga melakukan trading atas obligasi yang dimilikinya atau lebih pasif dengan buy and hold? Dan apa alasan untuk melakukan trading bond tersebut? Oke. Untuk kita karena fund kita pengelolaannya itu sangat aktif ya. Jadinya memang kalau untuk beberapa fund tergantung dari mandatnya kita ada alokasi 70% buy and hold tapi juga melakukan trading. Tetapi in general kita 50-50. Jadinya untuk alokasi yang corporate bonds kita lebih buy and hold, yang alokasi government bonds kita actively trading karena memang volatility dari government bonds itu cukup volatile dan kita manfaatkan itu untuk menghasilkan capital gain yang lebih tinggi. Jadinya in general 50% buy and hold, 50% kita melakukan trading. Seperti itu Pak Arfan. Pertanyaan yang sangat klasik nih Pak Yuda nih. Kalau mau investasi RDPU, lebih baik sekali beli dalam jumlah besar atau sedikit-sedikit tapi rutin? Ini pertanyaan sering banget nih. Oke. Nah, kalau saya jawabnya gini Pak Arfan. Satu, kita tergantung dari time horizon ya. Kalau memang kita jangka panjang ya lebih baik kita beli sedikit-sedikit kan. Tapi kalau misalnya kita untuk 1 tahun atau 2 tahun gitu dan kita melihat tren suku bunga akan turun lebih baik one shot aja, lamsam langsung kita size besar karena kalau kita sedikit-sedikit nanti kita dapatnya itu yieldnya makin rendah Pak Arfan.
Karena biasanya RDPU itu sangat mengikuti penurunan dari suku bunga. Jadinya misalnya kayak BI rate tahun ini udah turun dua kali. Nah, kalau semakin turun lagi RDPU pasti return-nya akan turun. Nah, kalau kita masuknya sekarang, itu biasanya fund manager melakukan mereka lock di corporate bonds. Jadi biasanya return dari RDPU itu akan lebih tinggi. Gitu. Tapi memang biasanya sih movement-nya relatif tidak terlalu banyak ya. Maksimum itu 30-50 basis. Seperti itu, Pak Arfan. Ini tergantung dari semuanya mau kemana ya. Betul, tergantung dari kebutuhan masing-masing investor. Apakah time horizon jangka pendek atau jangka panjang. Terus consideration apa saja yang diperlukan ketika membeli fixed income, baik dari government bonds dan corporate bonds. Apakah membandingkan yield dan kupon among others sudah cukup atau ada yang lain? Oke. Membandingkan yield dan kupon itu memang salah satu yang yang selalu cukup penting. Tapi yang nggak kalah penting adalah melihat top 5 atau top 10 dari underlying reksadana tersebut. Karena apabila underlying-nya adalah corporate bonds dengan rating-rating ataupun emiten-emiten yang sektor tertentu yang bisa dikatakan berbahaya, itu terekspos oleh default risk yang cukup tinggi. Dan itu akan menyebabkan harga NAV dari reksadana pendapatan tetap akan turun. Jadi kalau saya boleh advice, yang paling penting adalah pertama reputasi dari manajer investasinya ya, karena memang manajer investasinya kan yang akan memilih underlying aset. Kedua adalah kita melihat lebih dalam lagi top 5 dan top 10 underlying asetnya itu seperti apa. Kalau obligasi-obligasi dengan rating yang di bawah investment grade atau di bawah single A, saya rasa lebih baik dihindari ya. Kalau government bonds tidak ada bisa dikatakan tidak ada default risk, tapi mungkin bisa dilihat dari tenornya. Kalau yang tenor panjang, kita melihat tren suku bunga turun, oke, beli reksadana tersebut. Karena biasanya kalau durasinya lebih panjang, suku bunga akan turun, mereka akan lebih perform dibandingkan dengan obligasi-obligasi yang durasinya lebih pendek. Seperti itu, Pak Arfan. Ini banyak pertanyaan soal Trimegah nih, kita jadi kayak promo nih Pak Dharma nih. Beli reksadana terproteksi di Trimegah bisa via aplikasi HP atau via website. Terproteksi loh. Terproteksi. Untuk saat ini kita terproteksi sebagian besar melalui selling agent bank, tetapi kita mulai masuk ada beberapa platform digital ya. Tetapi memang saya harus cek lagi untuk yang nanti issuance di bulan Oktober, apakah platform digitalnya jadi go atau enggak. Tetapi ke depannya kita, mungkin Pak Arfan nanti bisa tambahin juga, kita juga akan mulai masuk ke platform digital ya untuk penjualan CPF gitu. Itu apa ya Pak Dharma ya? Platform digital yang mana ya? Terima ya? Kita ada Terima, terus juga ada Tanam Duit. Itu maksudnya apa tadi? Sorry? Bakal mau keluar itu maksudnya apa? Nanti yang CPF di bulan Oktober, Pak Arfan. Oh, oke. Nanti jualannya katanya plan-nya melalui platform digital, tapi memang saat ini kita sebagian besar bisa dikatakan 90% melalui bank ya penjualannya dan distribusi. Platform digitalnya apa tuh Pak Dharma? Ada Tanam Duit, terus juga ada Terima. Melalui pihak ketiga. Melalui pihak ketiga. Kokorin apps lagi, duit lagi. Oke, nah ini juga pertanyaan nih soal terproteksi nih. Kalau beli reksadana terproteksi Trimegah dan yang lainnya ya sama aja. Apakah 100% terproteksi pokok dan bunganya dijamin akan diterima? Jadi bisa dibilang risk free. Itu satu. Yang kedua, saat nasabah beli, apakah bisa melakukan redemption kapan saja seperti reksadana pada umumnya? Mohon dicerahkan. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Yang pertama adalah, apakah itu dikatakan risk free? Tentu saja tidak. Karena kalau underlying-nya dari corporate bonds, itu ada probability default. Dan manajer investasi itu secara peraturan tidak menjamin atas underlying. Tetapi manajer investasi, once itu terjadi default atau restructuring, manajer investasi itu akan sebagai representasi sebagai investor untuk meminta hak-hak atau structure-structure terbaik dari obligasi default tersebut ya. Jadi tetap ada risiko. Terus yang kedua, apakah bisa dijual anytime? Enggak. Kalau CPF itu ada window redemption ya. Jadinya biasanya kalau yang berlaku umum di Indonesia,
redemption window-nya itu baru dibuka setelah setahun pembelian. Jadi biasanya kan kalau CPF itu yang general itu 3 tahun tenornya, itu baru bisa dijual itu setahun setelah tanggal issuance. Jadi itu kelemahan dari CPF, tidak bisa dilikuidasi anytime. Oke. Kalau dilihat angka kemarin, sepertinya USD menuju 15.000 dalam waktu dekat. Ini view ya, pendapat ya. Nah, pertanyaannya, in your view, is this a possibility? Kalau iya, apa yang akan berubah di narasi yang barusan disampaikan? Oke. Pertama. Kalau my personal view sih, BI akan menjaga supaya USD IDR itu di bawah 15.000 ya. Kalau misalnya itu tembus lagi 15.000 sampai 15.500, otomatis bond kita akan kena karena kita pergerakan harga obligasi kita itu sangat sensitif terhadap perubahan currency ya. Pelemahan IDR itu biasanya terjadi outflow lagi karena mereka akan mengalami foreign exchange loss ya kalau IDR yang melemah. Tetapi tadi yang kita berdasarkan data-data yang tadi saya sudah sampaikan, forex reserve kita itu all time high ya, 135 billion. Jadi itu salah satu modal yang kuat bagi Bank Indonesia untuk melakukan intervensi untuk menjaga supaya rupiah relatif stabil dan tidak akan tembus lagi ke level psikologisnya ya di atas 15.000. Seperti itu Pak Arfan. Pertanyaan berikutnya ini dari penanya yang sama ya. Apa view Trimegah soal faktor COVID-19, khususnya respon pemerintah terhadap virus setelah semester 2 ini dan lumayan naiknya kasus COVID baru setelah PSBB dilonggarkan? Oke. Fixed income nih. Ya. Kalau personal view sih saya lihat memang ini di Indonesia numbers-nya tambah terus ya, tetapi memang ada data yang menarik, pertumbuhan yang terkena COVID secara aktif itu relatif flat. Jadinya new cases ditambah ya dibandingkan dikurangin sama yang sembuh relatif square gitu. Jadinya memang ini tidak terelakkan lagi ketika PSBB dilonggarkan, orang mulai berinteraksi, orang mulai ngantor, orang mulai ke pasar, itu otomatis pasti akan terekspos oleh COVID-19. Tetapi kita saya sendiri juga sangat berharap benar vaksin ini bisa didistribusikan di awal 2021 ya. Jadinya memang untuk ekonomi kembali lagi ke level 100% seperti sebelum COVID, itu saya rasa memang ketika vaksin bisa didistribusikan secara massal. Tetapi kalau misalnya itu belum bisa didistribusikan secara massal, saya rasa aktivitas ekonomi itu hanya bisa 70%. Misalnya kayak hari ini nih, kayak biasanya kalau saya pacaran makan di restoran atau ke mall gitu. Tapi kalau belum ada vaksinnya, saya nggak bakal berani gitu. Jadinya mungkin makannya milih-milih restorannya outdoor gitu. Jadinya aktivitasnya itu belum kembali normal. Seperti itu Pak Arfan, view dari saya. Nah, atau di rumah aja sambil ini belajar bersama gitu. Lebih mengenal orang tua masing-masing lah. Nah, bisa Pak Arfan. Terus pertanyaan ketiga nih. Dalam skenario apa dalam hal memanage fund yang bikin reksadana fixed income itu turun nilainya on day-to-day pergerakan NAV? Oke. Biasanya NAV itu akan turun day-to-day itu ketika harga obligasi turun. Nah, itu harga obligasi turun itu bisa dua hal. Biasanya itu yang terjadi adalah mark to market, misalnya ketika harga obligasi negara itu ada big seller. Bisa big sellernya dari lokal maupun bisa dari foreign. Yang kedua itu adalah biasanya yang terjadi ketika terjadi big redemption, terutama untuk reksadana-reksadana yang hold obligasi-obligasi yang tidak liquid. Jadi ketika mereka redeem, mereka harus mengliquidate. Dan obligasi semakin tidak liquid, biasanya mereka akan force sell di harga yang lebih rendah dibanding market. Itu yang menyebabkan NAV reksadana itu turun secara day to day. Gitu Pak Arfan. Ini ada beberapa yang malah kirim salam nih, bukan kirim pertanyaan nih Pak Darman. Oke, bagaimana view Pak Dharma mengenai negative yield? Bagaimana mekanisme negative yield bisa menguntungkan? Oke. Negative yield itu mungkin kalau di emerging market bisa dikatakan bisa terjadi, tapi kecil kemungkinan terjadinya. Nah, sekarang saat ini kan banyak terjadi negative yield itu di negara berkembang, khususnya seperti misalnya di Jepang, di Eropa Barat seperti Jerman, itu mereka
Kenapa terjadi negatifnya? Karena mereka harus membeli instrumen yang memang mereka rasa itu cukup safe dibandingkan instrumen lainnya. Jadi mereka tidak mau terekspos dengan misalnya obligasi-obligasi emerging market lainnya yang memang memberikan positive yield, tetapi ada probability default walaupun negara yang meng-issue tersebut, walaupun secara sejarah 100 tahun terakhir belum ada negara yang default ya. Terakhir yang diproyeksikan default itu adalah United, tetapi tidak terjadi di bailout gitu. Nah, itu terjadi karena memang para fund manager, insurance, ataupun bank harus membeli obligasi yang dikategorikan safe haven. Jadi negatif yield nggak apa-apa dia beli dibanding mereka mengalami default risk ataupun mereka biarin uangnya aja di quote-unquote seperti di bawah kasur gitu. Iya, Greek crisis mau 10 tahun, Greeknya masih ada aja di Iya. European Union-nya juga belum pecah-pecah ya, masih ada aja. Betul. Jadi sebenarnya volatile tapi ya ujungnya ya baik-baik aja ya. Iya. Ya. Ada lagi nih Pak Yuda nih soal burden sharing. Ya. Mengapa burden sharing berdampak positif ke harga bond Indonesia? Bukankah ini membebani BI dengan political interference? Dalam arti BI tidak lagi independen dari badan keuangan negara lagi. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Mengapa ini positif? Pertama adalah suplai obligasi yang akan bertambah itu akan diabsorb oleh Bank Indonesia. Jadinya tadinya suplainya 100, 30%, 30 itu yang beli adalah Bank Indonesia. Jadi suplainya tinggal 70. Nah, berkaitan dengan ekonomi sama ya pasar modal, itu berkaitan dengan supply dan demand. Ketika demand-nya sama, supply dikurangin, itu menyebabkan harganya naik. Maka itu reaksinya positif bagi bond market. Kedua, kenapa BI melakukan burden sharing? Itu secara regulasi Bank Indonesia diperbolehkan untuk membeli obligasi negara. Itu diperbolehkan dalam artian mereka dalam bentuk intervensi. Dan ini salah satu bentuk intervensi atau monetary policy response yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan nilai tukar terhadap barang dan jasa yang tercermin dari inflasi. Karena memang kan kalau kita buka website Bank Indonesia, visi misi dan tujuan dari Bank Indonesia itu cuma dua, jaga stabilitas nilai tukar dan jaga inflasi. Nah, ini salah satu mekanisme yang diperbolehkan secara undang-undang dan ini menurut saya merupakan kerjasama yang baik sekali antara pemangku kebijakan moneter yaitu Bank Indonesia dan pemangku kebijakan fiskal yaitu Departemen Keuangan untuk menjaga stabilitas pasar obligasi yang nanti juga akan impact-nya kemana-mana, salah satunya ke currency. Gitu. Jadi memang ini diperbolehkan secara undang-undang. Untuk issuance bond retail sampai dengan akhir tahun masih berapa lagi ya Pak Dharma? Kira-kira masih 2 kali issuance lagi Pak Arfan, tapi jumlahnya ada yang bilang akan di downsize karena memang salah satu mekanisme burden sharing ini 30% kan Bank Indonesia yang serap ya kan. Nah itu salah satunya juga mungkin sebagai informasi sekitar 1 bulan, 1,5 bulan terakhir ini banyak retail investor itu yang udah mencari seeking higher yield karena time deposit terus turun dan mereka dengar juga bahwa nanti obligasi retail atau sukuk retail itu nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 jumlahnya akan berkurang. Makanya mereka mulai melirik reksadana obligasi sebagai alternatif berinvestasi. Yang bakal dikeluarin size-nya berapa dan apakah itu konvensional atau syariah? Sukuk. Di plan sih akan ada sukuk lagi dan ada yang konvensional. Indikasi size-nya itu mungkin sekitar total itu 10 sampai 15 triliun, tapi nanti tergantung dari Departemen Keuangan ya, akan isunya seperti apa. Yang terakhir isu itu oversubscribe 3 kali Pak Arfan. Jadi memang terakhir isu itu konvensional ya? Konvensional retail. Itu bulan berapa ya? Itu bulan Mei kalau nggak salah. Jadi memang dengan adanya platform digital, terus juga adanya edukasi-edukasi untuk retail investor seperti Mbak Jessica lakukan ini, memang para pemain pasar modal ini di equity maupun fixed income ini terus bertambah ya, dan semakin antusias. Jadinya sangat bagus sekali sih. Ya. Ada lagi yang nanya nih, wah banyak sekali nih peminat proteksi ternyata nih. Reksadana terproteksi akan di launch Trimegah, apakah underlying-nya government bond atau corporate bond? Monggo Pak Dharma ceritain sedikit aja sekilas. Ya, biasanya kita untuk reksadana terproteksi underlying-nya adalah corporate bonds karena
corporate bonds itu masih memberikan kupon yang lebih tinggi. Walaupun memang corporate bonds yang tadi saya sampaikan ada potensi default risk. Tetapi itulah peran manajer investasi untuk menseleksi underlying aset mana yang relatif kita assess aman dan kita hold sampai maturity, itu mereka akan mature dan akan dibayar sesuai dengan janjinya gitu ya. Nah, ada juga reksadana terproteksi yang underlying government bonds, tapi konsekuensinya yield-nya itu jauh lebih rendah. Jadinya memang untuk saat ini kondisi yang ada di market, kebanyakan mungkin sekitar 90% yang dijual ke retail investor, itu CPF-nya adalah berbasis obligasi korporasi. Ya. Jadi perbandingan antara, coba dikasih tahu ini, pertanyaan terakhir nih kayaknya Pak Dharma nih. Ya. Tolong dikasih perbandingan plus minusnya antara reksadana pendapatan tetap, pasar uang, dan juga terproteksi. Sepertinya peminatnya banyak sekali nih. Oke. Nah, reksadana pasar uang itu kelebihannya adalah relatif return-nya itu stabil karena underlying-nya tadi hanya time deposit dan obligasi-obligasi yang tenornya kurang dari 1 tahun atau sering kita sebut durasinya pendek. Tetapi kelemahannya adalah ketika market rally atau harga obligasi naik, dia return-nya hanya segitu-segitu aja karena tidak sensitif terhadap perubahan harga. Itu reksadana pasar uang. Kalau reksadana proteksi, kelebihannya adalah reksadana terproteksi itu tidak terekspos oleh volatility market. Misalnya obligasi dengan tenor 3 tahun, kan buy, kita beli, nanti di hold sampai maturity. Jadinya harganya terus par tuh, at 100. Dan return-nya itu sesuai dengan kupon dibagikan. Nah, kelemahannya adalah tidak liquid. Jadi kita kalau investor membeli reksadana terproteksi, beli sekarang, tiba-tiba 2 minggu lagi butuh untuk bayar uang sekolah anak, gitu, tidak bisa dicairkan. Karena biasanya window redemption-nya itu baru ada setelah setahun. Nah, setelah setahun itu baru bisa dijual, dan dijualnya tergantung harga market. Jadinya kalau mereka jual, mereka break sebelum maturity-nya, itu akan terekspos oleh mark to market harga. Nah, kalau reksadana fixed income, kelebihannya adalah mereka reksadana fixed income itu bisa kita capture penurunan suku bunga. Jadinya ketika suku bunga turun, harga obligasi akan naik, reksadana pendapatan tetap akan perform. Seperti itu. Tetapi kelemahannya adalah bisa aja harganya naik turun karena memang tiap hari day to day kan harus pemberlakuan perhitungan valuasi secara mark to market gitu. Jadi kelebihannya adalah bisa anytime di redeem, bisa kita capture penurunan dari suku bunga yang menyebabkan kenaikan harga. Tapi kelemahannya sebaliknya juga, ketika suku bunganya naik, harganya turun, otomatis mark to market-nya atau nilai NAV-nya akan turun. Seperti itu, Pak Arfan. Bahaya nih kalau Pak Dharma diundang lagi nih, ntar kebanyakan yang kirim salam daripada kirim pertanyaan. Iya nih Bang, banyak banget yang kirim salam. Mungkin boleh balik kali. Terima kasih Bang Dharma hari ini sudah mau hadir di Sama-sama. IC hari ini. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga, semoga rencananya dilancarkan selalu ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman, habis ini akan ada sesinya Pak Kokolato. Ya, untuk topiknya adalah trading strategies. Jadi again, roomnya nggak akan tutup, jadi teman-teman bisa stay di sini untuk the next session. Dan sekali lagi untuk Bang Yuda, terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama Mbak Jessica, sama-sama Bang Arfan. Selamat sore semuanya. Thank you.